Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, puji Tuhan, hari ini kita masih bisa bertemu dalam ibadah online. Sebelum ibadah ini, mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah ini Bapa. Kami masih diberikan nafas hidup Tuhan, kami boleh bangun pagi. Hingga saat ini Tuhan kami mau mulai ibadah kami Tuhan. Kiranya Engkau menyucikan, menguduskan akan kami di hadapan-Mu. Tuhan, sebentar kami akan menaikkan segala pujian penyembahan kami. Kiranya setiap yang pujian penyembahan yang kami naikkan dapat menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Tuhan, kami bersyukur Tuhan kami masih bisa beribadah kepadamu Tuhan meskipun secara online, tapi kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, berkati setiap kami Tuhan yang mengikuti ibadah ini maupun yang belum Tuhan. Kiranya Engkau yang menjamah hati setiap orang yang belum beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita angkat satu pujian, ada sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Beri pujian bagi nama Tuhan. Benar, memang Tuhan yang selalu menemani kita dalam segala kehidupan kita. Apapun yang terjadi, dia selalu ada bersama kita. Kita mau kasih satu pujian, Engkau ada bersamaku. Kau ada bersamaku.
Engkau selalu ada bersama kami Tuhan. Di setiap musim kami Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah menaikkan pujian kami Tuhan. Terimalah segenap pujian yang kami telah naikkan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang menyucikan, menguduskan akan kami Tuhan. Berkatilah hamba-Nya yang akan bawakan firman Tuhan. Kiranya apa yang dibagikan bisa menjadi berkat bagi kami semua. Amin. Bisa menjadi berkat bagi hidup kami, dan hidup kami bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Tuhan, kiranya kami rindu Tuhan, tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu Tuhan, tapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu juga ya Bapa. Tuhan, berkatilah hamba-Nya Tuhan, baik dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, dalam rumah tangganya. Engkau yang selalu menyertai dia kemanapun dia pergi ya Bapa. Engkau yang selalu berkati berlimpah-limpah Tuhan dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Shalom, puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang kembali mempertemukan kita dalam ibadah online kita pada hari ini di minggu kedua di bulan September. Bulan September dalam setiap tahun di gereja kita adalah bulan yang istimewa karena di bulan September inilah setiap tahun kita memperingati hari ulang tahun daripada gereja kita. Dan di tahun 2020 ini atas kemurahan Tuhan, atas anugerah Tuhan kita boleh merayakan ulang tahun di ke-28 tahun Gereja GSPDI Philadelphia Immanuel Cimahi. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan, dan juga semuanya karena kerja keras kita, para pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, juga Ibu Bapak Gembala kita yang kita kasihi, sehingga tetap mempersatukan kita dalam wadah gereja ini. Dan saya yakin percaya walaupun di tahun ini kita mengalami banyak hal, sampai kita harus beribadah secara online, tapi tidak mengurangi daripada kualitas iman kita sebagai jemaat GSPD Philadelphia Immanuel Cimahi, dan juga tidak mengurangi semangat kita dalam mengikut Tuhan, dalam melayani Tuhan. Sebab kita yakin percaya segala jerih lelah kita di ladang Tuhan tidak pernah sia-sia, tapi akan memberikan kita suatu berkat yang luar biasa dari Tuhan kita. Amin. Tetap semangat, tetap melayani Tuhan, dan kita percaya saat kita nanti suatu waktu kita kembali beribadah secara normal dalam gedung gereja, kita akan semakin hari semakin bertumbuh dalam Kristus dan semakin mengarah kepada Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Dan hari ini kembali untuk melanjutkan khotbah di minggu lalu, yaitu tentang tetap eksis di saat resesi. Di minggu lalu kita sudah membahas bagaimana kita mau percaya atau tidak, kita mau suka atau enggak, tapi suatu kenyataan, suatu fakta dan data, dan juga telah dipertegas para ahli-ahli ekonomi di negara ini, bahwa bangsa negara kita secara teknikal sudah masuk dalam resesi. Dan dampaknya pun sudah sangat kita rasakan. Daya beli masyarakat menurun, omset perusahaan menurun, banyak perusahaan yang kolaps, tutup, juga PHK terjadi di mana-mana, dan begitu banyak kesulitan-kesulitan yang diakibatkan daripada resesi ini. Dampak yang dirasakan akibat resesi ini benar-benar nggak pandang bulu. Mau dia orang Kristen, mau dia beragama apapun, tetap semua akan merasakan dampaknya, karena ini situasi kondisi yang mengglobal, yang semua orang merasakan. Dan ini bukan bicara tentang kok kenapa berkata negatif, berpikiran negatif, atau kok tidak beriman, tapi seperti yang minggu lalu saya sampaikan bahwa di samping iman kita juga diberikan hikmat. Dan saat ini kita mau pakai hikmat kita untuk kita boleh membaca situasi, kita boleh memahami apa yang terjadi dalam negara kita, sehingga kita bisa mengantisipasinya. Dan mengantisipasinya itu dengan cara Tuhan, bukan cara dunia. Tapi untuk itu
tentu saja kita harus memahaminya terlebih dahulu permasalahannya. Firman Tuhan memberikan suatu contoh dalam Yesaya 32 ayat 17, di mana Yesaya 32 ayat 17 ini juga menggambarkan situasi yang sulit yang sedang dihadapi oleh bangsa Israel pada waktu itu. Tapi masa yang sulit itu akan berubah menjadi kembali masa yang berkelimpahan. Ketika dikatakan dalam Yesaya 32 ayat 17 itu, bahwa di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman sampai selama-lamanya. Itulah firman Tuhan yang minggu lalu kita pelajari dan kita akan lanjutkan di minggu ini. Dari ayat tersebut kita tahu bahwa pada dasarnya harus ada kebenaran dulu. Pada awal mulanya harus ada kebenaran dulu. Apa itu kebenaran? Kebenaran adalah sesuatu yang tidak ada cacat celahnya, sesuatu yang sempurna. Di mana kita bisa menemukan itu? Dalam kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah standar tertinggi dari suatu kebenaran yang tidak mengandung satu kesalahan sedikit pun. Dia sempurna karena firman itu adalah Allah itu sendiri. Dan tentu saja itu bukan hanya sekedar diketahui tentang kebenaran itu, tapi di minggu lalu kita sudah belajar bahwa kebenaran itu harus dikerjakan. Kita harus mengerjakan kebenaran sehingga kebenaran itu akan bertumbuh menjadi sebuah damai sejahtera, akan memberikan rasa damai sejahtera yang tentu saja berbeda dengan yang dunia berikan. Damai sejahtera yang bersumber daripada Tuhan Allah sendiri, itu damai sejahtera yang tidak tergoncangkan oleh situasi kondisi apapun juga. Dunia boleh resesi, dunia boleh mengalami hal-hal yang sulit, tetapi dalam diri orang percaya yang mengerjakan kebenaran selalu ada damai sejahtera yang daripada Tuhan. Amin. Dan di minggu ini kita akan melanjutkan firman Tuhan ini, yaitu dalam Yesaya 32 ayat 17 dikatakan, akibat dari kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi hal yang kedua setelah kita mendapatkan damai sejahtera, kita juga akan mendapatkan ketenangan. Kenapa ketenangan yang diberikan? Kenapa nggak kekayaan yang diberikan? Kenapa nggak kesuksesan yang diberikan? Kenapa nggak berkat saja yang diberikan? Bukankah itu lebih dibutuhkan kita pada saat-saat resesi seperti ini? Dan bagaimana mungkin kita bisa tenang jika kita berada dalam situasi yang resesi, dalam tekanan ekonomi? Ketika kita membuka rekening kita melihat saldo yang masih cukup berapa bulan, mungkin kita bisa tenang. Ketika kita buka kulkas, masih stok makanan yang banyak, mungkin kita bisa tenang. Ketika kita melihat omset perusahaan yang terus bertumbuh, kita bisa tenang. Tapi di saat resesi, saat ekonomi begitu sulit, saat kesulitan-kesulitan yang kita rasakan, ada himpitan ekonomi, ada beban yang harus kita tanggung, mungkin ada tagihan yang jatuh tempo, ada begitu banyak kewajiban yang harus kita lakukan di tengah saat krisis. Bagaimana bisa rasa tenang itu muncul? Tapi sekali lagi firman Tuhan tidak pernah salah. Dia standar tertinggi dari sebuah kebenaran. Ketika kita mengerjakan kebenaran, maka janji firman Tuhan ya dan amin, dia akan memberikan kita ketenangan. Saya punya sebuah cerita. Kejadiannya sudah cukup lama dan saya dengar cerita ini dari istri saya. Jadi suatu hari ketika istri saya hendak memakai sepeda motor karena biasa pergi ke pasar atau berbagai keperluan lain yang tidak jauh tempatnya dari tempat tinggal kami, biasa istri saya memakai motor. Tapi begitu kagetnya dia ketika dia melihat di halaman ruko yang biasa disimpan motor itu, motornya nggak ada. Kuncinya dia pegang, tapi motornya nggak ada. Dia sangat kaget, lalu dia bertanya ke semua orang, ke semua karyawan yang di situ, mana motor? Katanya ini motornya ada. Ini kuncinya ada, tapi motornya tidak ada. Wah, semua ikut kaget, semua ikut mencari. Lalu dibilang, bu udah lapor aja polisi bu, ini hilang bu, pasti ada yang ngambil. Bu, lapor satpam bu, suruh satpamnya ke sini. Dan wah, begitu kacau keadaan pada saat itu. Tapi ada satu karyawan saya tiba-tiba bilang ke istri saya begini, bu coba ingat lagi, yang terakhir pakai motor itu siapa? Karena memang motor itu
sering banyak orang yang pakai, termasuk karyawan saya, berbagai keperluan toko, keperluan kantor, biasa menggunakan motor itu. Lalu semua ditanya kepada karyawan, tapi tidak ada yang pakai motor hari itu. Ternyata motor itu memang dipakai oleh istri saya sebelumnya. Nah, coba ibu ingat-ingat kembali, ibu kemana aja tadi? Karyawan saya bertanya kepada istri saya. Lalu istri saya, dia berusaha mengingat-ingat, iya tadi saya itu pagi pergi ke pasar. Nah, pulang dari pasar, perasaan saya ke sini. Tapi tadi saya beli dulu makanan di rumah makan Padang itu yang ada di belokan dekat tempat tinggal kami. Lalu cepat-cepat karyawan saya berlari ke rumah makan tersebut dan ternyata memang benar motornya ternyata terparkir di situ. Jadi rupanya ketika istri saya mau kembali ke rumah, dia ingat mau beli sesuatu di restoran Padang itu, dia parkir di situ, dia beli, dan karena dekat sekali tinggal jalan kaki, maka dia ingatnya jalan kaki, dia langsung pulang dan meninggalkan motornya di situ. Sehingga kunci motornya tetap dipegang, tapi motornya masih di sana. Mungkin saudara tertawa dengar cerita ini. Tapi di situ saya menemukan, begitulah kadang-kadang mengapa Tuhan memberikan kita sebuah ketenangan. Karena dalam ketenangan itu ada jawaban. Ketika kita tidak tenang, ketika kita tidak fokus, ketika kita dalam keadaan yang kalut, kita tidak akan pernah menemukan jawaban. Tapi kalau kita berusaha menenangkan diri, kita fokus, kita mau benar-benar mengingat lagi segala hal, merenungkan, maka di situ jawaban itu akan muncul. Cara Tuhan memang unik dalam menolong kita. Kadang-kadang masalah kesulitan yang kita hadapi tidak Tuhan ubah menjadi seperti yang kita mau. Masalah itu disingkirkan, beban itu diangkat. Tapi justru Tuhan berikan di situ sebuah ketenangan bagi kita. Sehingga lewat ketenangan itu ada jawaban yang kita terima dari Tuhan dan kita bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik. Mari kita buka firman Tuhan kita dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Di situ dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Jadi ada tujuan Tuhan. Bagaimana ketika kita mengerjakan kebenaran dengan setia, bahwa kita akan diberikan sebuah ketenangan. Kenapa ketenangan? Tujuannya untuk apa? Supaya kamu dapat berdoa. Karena di dalam doa itulah ada jawaban. Ketika kita bisa tenang, ketika hati kita fokus, ada ketenangan, maka kita bisa berdoa secara benar kepada Tuhan. Dan saat kita sungguh-sungguh ada dalam ketenangan, ada dalam doa, maka di situ akan muncul sebuah jawaban daripada Tuhan, solusi daripada Tuhan. Tapi Pak, mungkin saudara mengatakan, kita sering berdoa Pak. Saya sehari mungkin bisa beberapa kali berdoa Pak. Pagi saya doa, bangun tidur, mau makan saya berdoa, pergi bekerja saya berdoa, masuk kantor saya berdoa, juga saat makan siang saya berdoa, pulang ke rumah saya berdoa, nanti malam mau tidur juga berdoa. Kayaknya doa adalah bagian daripada kehidupan saya Pak. Tapi mengapa bukannya jawaban yang saya dapat? Saya tidak pernah ketika saya berdoa saya mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Apa yang salah dari doa itu? Kita kembali kepada prinsip dasar dalam berdoa. Berdoa itu artinya adalah sebagai sarana kita berkomunikasi dengan Tuhan. Namanya komunikasi, namanya orang ngobrol, itu harus dua arah, bukan satu arah. Artinya harus ada yang kita obrolkan, tapi juga Tuhan juga harus bicara. Jangan semua kita monopoli di dalam doa itu, semua adalah kata-kata kita. Semua adalah curhatan hati kita. Itu bukan doa, itu laporan.
dalam bentuk sikap doa. Sangat berbeda. Tapi doa yang akan memberikan sebuah solusi bagi saudara dan saya ketika ada komunikasi yang baik. Ada saatnya kita bicara, tapi ada saatnya pula kita membiarkan Tuhan berbicara kepada kita. Dan di saat itulah jawaban, solusi itu muncul. Hikmat itu muncul. Sehingga kita bisa tetap eksis di saat resesi. Jadi mari kita tetap setia mengerjakan kebenaran. Karena akibat daripada kebenaran adalah ketenangan. Dan di dalam ketenangan kita bisa berdoa. Doa yang benar. Doa yang memberikan sebuah jawaban. Karena kita memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk berbicara kepada kita. Amin. Lalu dampak yang kedua. Akibat yang kedua ketika kita tetap setia mengerjakan kebenaran. Dalam Yesaya 32 ayat 17. Dalam terjemahan Inggrisnya. Ada kata ketentraman yang dituliskan dengan kata assurance. The work of righteousness will be peace. And the effect of righteousness, quietness, and assurance forever. Assurance artinya berhubungan dengan keamanan, berhubungan dengan garansi, berhubungan dengan keadaan yang tentram. Dan itu digaransi, dijamin oleh Tuhan. Akan selama-lamanya, forever, akan selama-lamanya ketentraman itu akan diberikan dalam hidup kita. Keamanan dan rasa aman itu akan ada selalu dalam hidup kita. Mau di tengah resesi sekalipun, mau dunia bergoncang seperti apapun, ada garansi daripada Tuhan langsung bahwa ketika kita setia mengerjakan kebenaran, ada rasa aman yang Tuhan berikan. Resesi membuat dunia mungkin semakin gak karuan. Tingkat kriminalitas bisa saja melonjak tinggi. Ada rasa gak aman di mana-mana. Tapi kalau saudara dan saya tetap setia mengerjakan kebenaran, Tuhan yang kasih garansi. Biasa saya membeli lampu, bola lampu itu yang garansi 1 tahun. Suatu waktu ada satu lampu di rumah saya putus. Ketika saya buka, saya lihat, oh ini baru 9 bulan. Masih berlaku nih, karena dikasih garansi 1 tahun. Maka saya lalu membawa lampu itu ke toko tempat saya di mana dulu membeli. Lalu toko itu memeriksa dan memberikan satu lampu yang baru. Saya berpikir, wah enak juga beli lampu yang garansi ya. Dikasih garansi 1 tahun lagi nih. Ternyata pas ditulis di lampunya, ditulisnya tanggal waktu saya beli dulu. Jadi garansinya sebetulnya hanya tinggal 3 bulan, karena yang sudah saya pakai 9 bulan. Jadi di dunia ini garansi selalu ada batasnya. Ada yang bisa menggaransi seumur hidup, tapi kenyataannya tidak benar. Baru sekian tahun sudah entah kemana itu yang menjanjikannya. Tapi di dalam kebenaran firman Tuhan yang merupakan standar tertinggi yang tidak ada cacat celah, ada satu jaminan yang pasti bahwa kalau kita setia mengerjakan kebenaran, kita akan diberikan ketentraman. Kalau orang kaya pakai bodyguard, biarpun 24 jam, apakah menjamin nyawa daripada orang kaya tersebut? Mungkin saudara pernah dengar cerita tentang bos perusahaan dari Asaba yang berkonflik dengan menantunya. Bos Asaba ini kemana-mana dia pakai Mercy yang kacanya tahan peluru dan dikawal oleh orang-orang militer. Kurang apa coba? 24 jam mengawal. Tapi ada satu saat yang lengah ketika berolahraga pagi, ketika ada di luar mobil, ketika mau masuk mobil, tiba-tiba ada motor yang mendatangi, mengeluarkan pistol dan langsung menembak. Termasuk pengawalnya ditembak. Meninggal di tempat itu. Tidak ada yang bisa menggaransi aman di dunia ini. Hanya ada satu dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Jaminan dari Tuhan itu begitu luar biasa. Ada begitu banyak ayat dalam firman Tuhan yang memberikan janji-janji yang dahsyat dalam kehidupan kita. Salah satunya yang sangat terkenal adalah dalam Mazmur 91. Mulai ayat yang ke-5, 6, dan 7 dikatakan, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang.
di sini. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Luar biasa janji Tuhan. Karena itu, marilah kita tetap setia mengerjakan kebenaran. Karena ketika kita tetap setia mengerjakan kebenaran, walaupun di saat resesi sekalipun, kita tetap berani mengerjakan kebenaran walaupun ada konsekuensi, ada pengorbanan, ada harga yang harus dibayar. Maka firman Tuhan menjanjikan bahwa di situ akan tumbuh damai sejahtera yang berbeda dari dunia yang berikan, damai sejahtera yang tidak tergantung dari situasi kondisi yang resesi sekalipun. Dan juga akan dikatakan bahwa firman Tuhan menjanjikan ketenangan yang benar-benar memberikan sebuah jawaban di dalam doa, sebuah solusi, sebuah hikmat untuk kita dapat terus melangkah di saat resesi. Dan juga diberikan ketentraman, yaitu keamanan. Walaupun di saat dunia resesi, yang semakin hari mungkin semakin tidak aman. Tapi ketika kita tetap setia mengerjakan kebenaran, maka di situ ada janji Tuhan bahwa kita ada dalam garansinya Tuhan, dalam keamanannya Tuhan. Amin. Tetaplah setia mengerjakan kebenaran. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Kita mau akhiri ibadah online kita pada hari ini. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan bukan hanya tinggal lalu dalam kehidupan kita, tapi mari setiap saat, setiap hari kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena sekarang kita sudah tahu bahwa kita harus mengerjakan kebenaran. Karena melalui kebenaran itulah akan tumbuh damai sejahtera, akan diberikan ketenangan, akan diberikan ketentraman. Karena hari-hari yang di depan kita mungkin bukan hari-hari yang mudah. Masih begitu sulit saat situasi kondisi yang kita hadapi saat-saat ini. Pandemi ini masih berlangsung, masih berlanjut. Karena itu, terus kerjakan kebenaran dalam firman Tuhan. Tetap setia. Haleluya, haleluya Yesus. Dan kita boleh menjalaninya dalam ketenangan bersama Tuhan. Haleluya Yesus. Mari dengan iman kita menyanyikan lagu Pertolonganmu. Haleluya Yesus. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Katakan kini mataku, kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya.
Kami merasakan kasih-Mu Yesus. Hanya dekat Engkau saja Tuhan, kami akan tenang. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita satukan hati di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, buat kasih-Mu, buat kemurahan-Mu, buat semua berkat-Mu, buat semua keajaiban-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh diberkati dalam ibadah online ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur kami sudah diberkati lewat pujian, penyembahan, juga lewat firman-Mu yang hidup, yang kudus, yang berkuasa ya Tuhan. Biar Engkau tanamkan terus Tuhan dalam hati pikiran kami, materaikan dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Sehingga setiap firman yang kami dengar benar-benar boleh tertanam kuat dalam hati pikiran kami ya Tuhan, dan menjadi rema dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Memberkati hamba-hamba Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan ibadah online ini ya Tuhan. Biarlah juga Tuhan, Engkau terus memberkati kehidupan mereka dalam usaha pekerjaan, dalam kekuatan, dalam kesehatan ya Tuhan. Dan juga Tuhan, hamba-Mu terus berdoa Tuhan bagi jemaat GSP di Philadelphia Immanuel Cimahi ini ya Tuhan. Puji syukur di bulan ini ya Tuhan, kami boleh merayakan Tuhan ulang tahun gereja ini ke-28 tahun. Semua karena kasih-Mu, semua karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu saja ya Tuhan. Kami merasakan pemeliharaan-Mu yang dahsyat ajaib selama 28 tahun ini ya Tuhan. Walaupun di saat keadaan pandemi, tapi kami tetap dapat beribadah kepada-Mu walau secara online. Itu kasih-Mu yang besar ya Tuhan. Dan kami percaya di tahun-tahun yang mendatang, Kau akan terus berikan kami juga jemaat-jemaat-Mu yang semakin hari semakin bertumbuh iman percaya kami, semakin hari semakin bertumbuh ke arah Kristus, dan punya kualitas yang baik, iman yang semakin bertumbuh, sehingga kuantitas kami, jumlah kami akan terus ditambahkan. Kami percaya, kami imani itu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati Bapak Ibu Gembala kami yang sudah terus setia menggembalakan kami ya Tuhan. Dengan kekuatan kesehatan yang daripada-Mu, dengan damai sejahtera yang daripada-Mu ya Tuhan. Sehingga mereka juga boleh menikmati masa tua mereka dengan damai sejahtera yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Juga Tuhan memberkati untuk seluruh penatua, diaken, diakonos, pengerja, juga seluruh jemaat-Mu, baik yang tua yang muda, semuanya Tuhan. Engkau lawat dan Engkau berkati satu persatu ya Tuhan. Apapun yang di pergumulan mereka, apapun yang di masalah mereka Tuhan, Engkau yang tahu saat ini. Dan kami percaya Tuhan, saat kami tetap setia mengerjakan kebenaran, maka kuasa-Mu akan dicurahkan, pertolongan-Mu tepat pada waktunya Tuhan, dengan cara-Mu yang ajaib Tuhan. Segala pergumulan dalam jemaat GSPDI Philadelphia Immanuel Cimahi akan dijawab oleh-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Menyerahkan hidup jemaat-Mu seminggu ke depan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Apapun yang menjadi aktivitasnya, dalam pekerjaan, dalam usahanya, Engkau berkati ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Juga berdoa terus Tuhan untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Biarlah kemurahan-Mu ya Tuhan turun atas bangsa dan negara kami, sehingga wabah ini cepat berlalu ya Tuhan. Kami dapat keluar dari krisis ini ya Tuhan, dari pandemi ini ya Tuhan. Kau curahkan roh pemulihan, roh pertobatan yang daripada-Mu ya Tuhan. Kau berikan kami pemimpin-pemimpin yang takut akan Engkau, hikmat yang daripada-Mu, sehingga kami semua dapat bekerja sama ya Tuhan, untuk kami dapat segera keluar dari krisis pandemi ini ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami jemaat-jemaat-Mu juga mau menerima berkat yang daripada-Mu ya Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tangan-Mu, terimalah berkat yang daripada Tuhan, dan katakan amin untuk setiap berkat yang Kau imani, yang akan Kau terima. Diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah pelayanan-Mu, diberkatilah usaha-Mu, diberkatilah pekerjaan-Mu, diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah anak cucu-Mu. Karena itu, hiduplah dan berjalanlah dalam anugerah Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, penghiburan kekuatan daripada Roh Kudus,
yang akan menyertaimu mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Yesus datang kedua kembali. Setiap orang percaya bersama kita katakan amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.